Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Fufu Elmart. Kali ini Bunda Mi mau membahas tentang 5 tahun pertama pernikahan. Jadi Bunda Mi akan sharing pengalaman apa yang kami alami selama 5 tahun pertama pernikahan ya. Disclaimer dulu bahwa tidak setiap orang mengalami ini, tapi boleh jadi ada beberapa orang yang mengalami seperti apa yang kami tulis dalam buku 5 tahun pertama pernikahan seperti ini. Jadi kami di situ menulis tentang pengalaman kami menjalani pernikahan dalam 5 tahun itu, apa saja yang terjadi. Banyak sekali para pembaca buku yang alhamdulillah terbantu setelah membaca buku kami di saat mereka awal menikah, atau bahkan yang sudah 10 tahun pernikahan pun merasa terbantu karena ternyata semuanya mengalami step yang kami jabarkan dalam buku 5 tahun pertama pernikahan. Tidak setiap orang mengalaminya, tapi saya akan sharing tentang apa yang kami alami, saya dan Kang Canon alami selama 5 tahun pertama pernikahan. Jadi teman-teman semua, ketika akan nikah gitu ya, kita tuh yang kita lihat pas sebelum nikah itu hanya kayak kelebihan pasangan gitu ya, seperti apa. Saat di 5 tahun pertama pernikahan itu Bunda Mi membahas ada 5 tahap yang kita alami, boleh jadi kita akan alami selama pernikahan. Tahap yang pertama itu adalah setelah akan nikah itu masuk ke tahap euforia pernikahan, atau ya lagi bahagia-bahagianya. Kalau Instagram lagi memperlihatkan foto-foto romantis berdua, foto-foto cantik gitu kan, foto-foto cantik dan ganteng gitu ya, romantis ya, euforia pernikahan aja lah, lagi bahagia-bahagianya banget. Dan ternyata proses itu cuma bertahan sekitar 3 bulanan ya, 3-4 bulan lah ya gitu. Karena proses selanjutnya apa dong? Proses selanjutnya itu adalah proses berjuang untuk mengenal pasangan secara utuh dan mendalam. Kok bisa kayak gitu? Iya, karena dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita benar-benar tahu pasangan kita seperti apa. Kita mulai tahu keburukannya, kelemahannya, kejelekannya itu seperti apa. Dan kita juga secara otomatis tahu kebaikannya, hal-hal positifnya. Namun seringkali boleh jadi di tahap ini tuh gitu ya, tahap setelah euforia itu masuk tahap pain atau tahap luka, dimana kita tuh ngerasa kok kayak gini ya, kayak gitu. Kok mulai merasa bahwa pasangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah ada dari sebelum kita nikah. Jadi kayak kok menikah itu tidak seindah seperti bayangan sebelumnya gitu. Bahkan mau yang pacaran duluan gitu pun merasanya kok pasangan aku tidak seperti saat aku mengenal dia ketika hubungan pacaran dulu, kayak gitu. Ini di tahap pain ini mulai tuh segala jenis tadi kelemahan, kekurangan, kejelekan kayak gitu tuh keluar kayak gitu. Bahkan tentang keluarganya, keluarga besar, keluarga intinya tuh makin ketahuan nih karakternya seperti apa gitu. Itu yang bikin kita akhirnya jadi pikir, kok ini seperti itu. Nah, seringkali di tahap ini tuh mulai ada perasaan-perasaan kekecewaan kayak gitu, atau kayak mungkin ada beberapa yang merasa kok gini banget segala macam. Nah, habis dari situ kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang namanya struggle kita menyebutnya. Jadi kalau udah tahu nih ada bahwa pasangan boleh jadi punya kejelekan, kekurangan sendiri-sendiri, kita juga punya sebenarnya yang seringkali tak kita sadari gitu. Terus kita mau berjuang untuk coba menyatukan itu semua kayak gitu, berjuang dalam pernikahan itu di tahap struggle. Nah, seringkali tahap ini banyak dari suami atau istri merasa berjuang sendirian. Istri paling sering merasa berjuang sendirian, merasa kalau dia yang paling berjuang dalam pernikahannya, merasa kalau suaminya tidak mengerti kayak gitu. Dan seringkali suami pun ya merasa bahwa kok istrinya gak ngerti-ngerti sih kayak gitu. Itu pula yang saya rasakan sama Kang Canun gitu. Jadi ada masa dimana ya itu kok gak ngerti banget sih apa yang aku maksud kayak gitu. Kang Canun pun sama seperti itu di masa struggle. Biasanya sering tanda itu adalah merasa berjuang sendirian kayak gitu. Yaitu tadi merasa, belum tentu iya gitu, belum tentu seperti itu, karena suami dan istri itu sama-sama berjuang versinya masing-masing, versi terbaik masing-masing kayak gitu. Jadi seringkali itu tadi merasa padahal belum tentu kayak gitu, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya di saat kita sudah kayak merasa bahwa kita melakukan yang terbaik, berjuang, itu kita masuk ke tahap namanya tahap survive. Di tahap survive ini biasanya flat gitu, dalam arti seringkali banyak pasangan yang seolah-olah
menyerah gitu. Jadi kayak pasrah aja gitu, pasrah aja deh, ya udah deh, kamu gimana mangga, aku gini, kamu gitu, oke. Seringkali di tahap survive ini sama-sama berjuang sendirian dan tidak berusaha untuk membuat pasangannya mengerti. Dalam arti kayak ya udah deh, kalau di tahap struggle itu mencoba membuat pasangannya ngerti kayak gitu, merasa berjuang sendirian tapi kita berusaha gimana caranya pasangan mau mengerti apa yang sebenarnya kita perjuangkan. Nah kalau di tahap survive itu kayak udah yaudah deh, pasrah aja deh. Nah ada beberapa pernikahan yang akhirnya bertahan karena demi anak, bertahan karena malu sama keluarga besar, bertahan kayak ya udah deh kayak gini, jalanin aja. Jadi seringkali di tahap survive ini hubungan pernikahan itu seperti hubungan yang transaksional. Jadi cuman kayak oke, aku sebagai suami menafkahi kamu. Nah seringkali suami merasa jadi kayak mesin ATM aja, seringkali istri juga cuman kayak sebagai yang ngurusin rumah aja. Ada yang merasa bahwa suami itu butuh cuman kalau pas mau berhubungan intim saja kayak gitu. Nah, ada banyak pernikahan yang memilih untuk mengakhiri masa survive ini dengan perceraian. Biasanya seringkali dalihnya itu udah gak cocok lagi, udah gak sejalan lagi, udah berbeda pandangan gitu. Padahal sebenarnya sejak awal pernikahan kita dan pasangan itu berbeda, dua kepala yang berbeda, pola pikir yang berbeda, kemudian kebiasaan berbeda, adat istiadat berbeda, cara menghadapi masalah yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan menyerah hanya karena perbedaan itu sebenarnya nggak make sense gitu. Nah padahal sebenarnya kalau misalkan kita mau menerima petunjuk dari Allah saat masuk masa survive ini, kalau misalkan kita melakukan perenungan berdua sama pasangan, quality time, kemudian kembali membicarakan tentang visi misi berkeluarga, visi misi pernikahan, duduk berdua kembali, kemudian mengingat lagi bagaimana impian-impian bersama saat akan nikah dulu, itu insya Allah kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Tahap yang kelima yaitu tahap bless, yaitu berkah, dimana kita dan pasangan, suami dan istri sama-sama memahami bahwa baik buruknya yang terjadi dalam pernikahan, bahagia dan sedih yang terjadi dalam pernikahan, kecewa, kemudian suka duka dalam pernikahan, itu sebenarnya cara Allah untuk memahami bahwa susah senang dalam pernikahan, baik buruk dalam pernikahan, sedih dan bahagia dalam pernikahan. Nah, saat sudah masuk tahap bless ini, insya Allah setiap konflik yang terjadi pada pernikahan, apapun itu akan diterima oleh suami dan istri karena mengharapkan pada keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setelah tahap ini sama-sama lagi punya impian untuk bisa berkumpul di jannah kembali sekeluarga bersama anak-anak nantinya. Dan buat teman-teman semua yang saat ini sedang berada mungkin boleh jadi di 5 tahun pertama pernikahannya sedang mengalami fase tertentu, tetap jangan menyerah ya, jangan menyerah pada setiap konflik pernikahan. Renungkan kembali, cari hikmah baik dari Allah, cari apa maksud baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi ujian pernikahan teman-teman semua seperti itu. Semoga Allah beri kekuatan dan kesabaran, romantis harmonis selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.